止。记，天地无尽。血姬巅峰放御魂导器。死也要给老东西个深刻第八魂技。你们后撤。 Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Master. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua Solen 2 episode ke-93. Dan sebelum kita masuk ke cerita terbaru, mari kita sedikit mengingat cerita sebelumnya. Yang dimana pada cerita sebelumnya kompetisi alat roh telah dimulai. Yang dalam kompetisi itu adanya Duswater, Perdagangan Alto, dan juga Command Alliance. Dan Hu Yuhou berada di tim dari Duswater. Dan di saat yang bersamaan juga, Master Dubushi dan juga Master Suwan telah muncul di atas langit untuk melakukan penyerangan kepada Kekaisaran Matahari Bulan. Tetapi dihadang oleh Master Long Xiaoyou dan di sana pun terjadi pertarungan antara dua melawan satu. Namun Master Long Xiaoyou merupakan Ultimate Daluo yang memiliki kekuatan lebih besar daripada Master Suwan dan juga Master Dubushi, mengakibatkan pertarungan mereka menjadi sengit walaupun Master Long Xiaoyou sendirian. Dan di saat yang bersamaan juga, Hu Yuhou telah menggunakan tubuh avatarnya untuk memasuki dari tempat gudang penyimpanan logam Kekaisaran Matahari Bulan untuk mencurinya. Dengan mereka melewati banyak gerbang di sana, dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan diperlihatkan Hu Yuhou bersama dengan rombongannya yang telah menelusuri dari gudang penyimpanan logam langka Kekaisaran Matahari Bulan. Yang setibanya mereka di sana, mereka melihat banyak sekali logam-logam langka yang berada di tempat tersebut, membuat mereka menjadi bersemangat dan langsung mengambil logam-logam itu, memasukkan logam-logam tersebut ke dalam tempat penyimpanan mereka. Tetapi di saat mereka yang sedang mencoba untuk mendapatkan logam, di sana mereka menemukan adanya sebuah kristal yang memiliki bentuk aneh tetapi tidak bisa mereka ambil. Seperti kristal itu menyatu dengan rak. Hu Yuhou yang mendengar itu menyadari bahwasanya ini merupakan sistem mekanisme kunci. Jadinya Hu Yuhou menyuruh kepada Wandong, Wan Qing'er, dan juga Xiao Xiao untuk memegang setiap kristal di sana. Dan lalu Hu Yuhou menggunakan penglihatan supernya untuk melihat mekanisme di sana. Dan Hu Yuhou pun mengarahkan mereka untuk memutar kristal tersebut, yang pada akhirnya mereka pun telah berhasil membuka mekanisme kunci tersebut, membuat pintu rahasia di sana terbuka. Dan lalu pun mereka memasuki pintu tersebut, yang ternyata di dalam pintu itu merupakan tempat dari gudang penyimpanan senjata milik Kekaisaran Matahari Bulan, membuat Hu Yuhou bersama dengan timnya menjadi cukup kaget dengan penemuan mereka. Hu Yuhou pun menyuruh kepada Wandong, Wan Qing'er, dan juga Xiao Xiao untuk melakukan penyelidikan mengenai gudang ini. Mereka dengan segera melihatnya, dan di sana pun mereka menemukan bahwasannya senjata-senjata yang disimpan di gudang ini merupakan senjata-senjata yang memiliki level tingkatan ke-7. Yang di sana juga Wandong menemukan adanya sebuah alat bom, yang alat bom ini juga merupakan alat bom yang sama waktu mereka mendapatkan serangan dulu, membuat Hu Yuhou pun sadar bahwasannya serangan bom tersebut ternyata berasal dari Kekaisaran Matahari Bulan. Yang di sana mereka juga memeriksa bom elemental yang berada di ruangan ini ternyata memiliki kualifikasi tingkatan yang lebih berbahaya daripada bom dulu yang pernah menyerang mereka waktu berhadapan melawan para master roh jahat. Sedangkan di atas langit, pertarungan antara master elit Daluo masih berlanjut, yaitu Master Long Xiaoyou bertarung melawan Master Suwan dan juga Master Dubushi.龙逍遥，其超级斗罗，你一时也难，但同时灭
pertarungan tersebut, Master Dubushi menjadi sangat puas karena dirinya bisa menemukan lawan yang menantang dalam pertarungan ini. Dan juga Master Dubushi sangat percaya diri dengan dirinya dibantu oleh Master Suan, mereka berdua akan bisa mengalahkan Master Long Xiaoyou walaupun level mereka kalah satu level yaitu 99 dan juga 98. Tetapi dengan kerjasama dengan Master Suan, Master Dubushi yakin kalau mereka akan bisa mengalahkan Master Long Xiaoyou. Sedangkan untuk Su Tianra, tanpa Su Tianra menyuruh kepada para bawahannya untuk mengirimkan para pasukan mereka karena ia tahu peperangan akan segera dimulai. Benar saja, tak lama kemudian di luar dari kediaman Su Tianra, para anggota dari sekte tubuh dan juga Akademi Shrek, mereka semua telah bermunculan untuk melakukan penyerangan kepada Kekaisaran Matahari Bulan. Para pasukan yang sebelumnya telah dipanggil oleh Su Tianra, yaitu para anggota dari sekte Roh Suci, telah bermunculan juga untuk menghadapi anggota aliansi Akademi Shrek. Pertarungan pun terjadi dengan skala yang besar dan di sana Jushi sedikit panik dengan kondisi Su Tianra dan mencoba untuk melindungi Su Tianra. Tetapi di saat itu adanya seorang wanita bertopeng yang mencoba untuk menyerang Su Tianra dari jarak dekat. Namun di saat itu tiba-tiba saja adanya seorang dari Master Title De Luo yang melindungi Su Tianra, yang ternyata itu merupakan Master Sui Chen yang merupakan pelindung pribadi dari Su Tianra. Dan tak lama kemudian juga tiba-tiba saja mereka merasakan adanya sebuah aura yang panas yang berasal dari Phoenix Api, yang ternyata itu berasal dari Ma Xiaotao yang sekarang telah turun ke lapangan untuk membantu Istana Matahari Bulan menghadapi aliansi Akademi Shrek. Guru Zhang Lianxuan juga telah merasakan keberadaan dari Ma Xiaotao ini. Long Altian dengan segera mengambil tindakan untuk mengambil pertarungan menghadapi Ma Xiaotao karena Ma Xiaotao yang cukup berbahaya jika tidak ditangani dengan orang yang benar. Long Altian dengan kekuatan roh pelindung tubuhnya maju menyerang Ma Xiaotao dengan serangan bertubi-tubi. Tetapi sayangnya serangan itu tidak berpengaruh kepada Ma Xiaotao, yang lalu pun Ma Xiaotao menggunakan teknik api Phoenix-nya untuk menyerang Long Altian. Long Altian juga secara bersamaan mempersiapkan kekuatannya juga, yang lalu pun terjadi peraduan di antara mereka berdua. Tetapi serangan Ma Xiaotao jauh lebih kuat yang mengakibatkan Long Altian terpental. Di sini juga Putri Waina merasa kewalahan dan ia sadar kekuatan penyembuh dari rumput silvernya tidak akan sanggup untuk menahan serangan dari para pihak musuh, apalagi sekarang mereka yang telah dipojokkan. Tetapi di saat itu Guru Zhang Lianxuan langsung mengambil pertarungan dengan ia menggunakan kekuatannya. Dan di sana Zhang Lianxuan langsung menggunakan keterampilan jiwanya dengan membuat segel di dekat dari Istana Matahari Bulan, yaitu tempatnya Su Tianra, untuk meledakkan istana itu agar bisa menewaskan Su Tianra. Segel formasi telah berhasil dibentuk oleh Guru Zhang Lianxuan, dan di saat Guru Zhang Lianxuan meledakkan segel formasinya, tiba-tiba saja Su Tianra bisa berdiri dan lalu menggendong Jushi keluar dari istananya. Tetapi sayangnya ledakan tersebut masih belum berhasil untuk menewaskan Su Tianra karena Su Tianra yang bisa melindungi dirinya sendiri menggunakan alat pelindung tingkatan ke-9. Yang tidak hanya itu juga, Su Tianra memamerkan kekuatannya yang ternyata ia merupakan seorang Master Title De Luo dengan memiliki 8 cincin, membuat Guru Zhang Lianxuan menjadi tak percaya melihat hal ini. Dan tidak hanya itu, sekarang Su Tianra telah mengeluarkan banyak meriam tingkatan 9 yang berada di wilayah istananya, yang meriam ini ternyata merupakan jebakan Su Tianra sejak awal. Su Tianra telah mengetahui rencana penyerangan yang dilakukan oleh aliansi Akademi Shrek untuk menyerang dirinya, dan Su Tianra ternyata telah sengaja untuk menjadikan dirinya sendiri sebagai umpan untuk bisa mengumpulkan semua orang di satu titik yang sama. Dan rencana itu telah berhasil, yaitu dengan Su Tianra yang telah berhasil untuk mengepung mereka semua dan juga menekan mereka semua dengan memancing mereka ke tempat kediamannya, dan sekarang ditawan oleh senjata meriam tingkatan 9 milik Su Tianra. Melihat situasi ini, aliansi dari Akademi Shrek pun tidak bisa untuk melanjutkan penyerangan dan mereka memutuskan untuk
mundur, yang dengan segera pun mereka semua mundur. Yang di sini juga sinyal mundur tersebut telah diberitahu kepada Master Dubushi dan juga Master Suwan agar mereka berdua berhenti melakukan pertarungan melawan Master Long Xiaoyao. Di sana Master Long Xiaoyao mencoba untuk menghentikan pelarian mereka, tetapi Master Suwan dan juga Master Dubushi tidak membiarkannya dengan mereka berdua mencoba untuk menghentikan Master Long Xiaoyao. Dan singkat cerita, Master Suwan dan juga Master Dubushi telah mengetahui kalau pihak mereka yang telah mundur duluan. Tetapi di sini Master Dubushi masih belum ingin untuk menghentikan pertarungan mereka, yaitu dengan Master Dubushi mempersiapkan serangannya berupa serangan dari bola energi, yang lalu pun bola energi itu diarahkan ke Master Long Xiaoyao. Tetapi Master Long Xiaoyao dengan segera mengalihkan serangan Master Dubushi dengan kekuatan naganya ke atas udara, membuat serangan itu pun meledak di atas udara. 你们后撤。 Tetapi akibat ledakan dari serangan Master Dubushi mengakibatkan hujan beracun yang menyerang para pasukan Istana Matahari Bulan. Dan setelah itu pun Master Suwan dan juga Master Dubushi mengikuti yang lainnya untuk mundur dalam pertempuran. Sedangkan di tempat dari gudang penyimpanan logam langka sebelumnya, yaitu tempat dari gudang persenjataan Kekaisaran Matahari Bulan, tanpa di sana ternyata sudah adanya bom waktu, yang ternyata bom waktu tersebut merupakan peledak yang telah dipersiapkan oleh Wu Yuhou untuk meledakkan gudang senjata tersebut. Tetapi setelah itu ceritanya bersambung, dan berikut cerita selanjutnya di minggu depan besok. Pada cerita selanjutnya kita diperlihatkan dengan kondisi peperangan yang telah usai, dengan tampak kelompoknya Sutyendra yang masih belum akan menyerah dalam peperangan mereka. Sedangkan untuk di kompetisi alat roh, tampak peperangan di sana telah dimulai, yaitu dengan Hechihito bertarung melawan pria bertombak, yang singkatnya nanti Hechihito akan bisa memenangkan pertarungan itu dengan mudah menggunakan senjata meriamnya. Dan selanjutnya juga diperlihatkan Hu Yuhou yang memasuki alatnya, yaitu alat humanoid, yang membuat banyak orang kagum kepada Hu Yuhou karena alat buatan Hu Yuhou yang sangat rumit, tetapi Hu Yuhou mampu untuk menyelesaikannya sampai akhir. Dengan Hu Yuhou juga memakai alat humanoidnya dengan tampak seperti Iron Man cuy. Pertarungan terus berlanjut di antara mereka semua sampai pada akhirnya mereka semua akan berada di 8 besar. Dan itu merupakan cerita yang akan kita lihat nanti untuk episode selanjutnya di minggu depan besok. Kalau gitu pun terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini, bisa beri like serta subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya! 龙逍遥，经超级斗罗，你一时也难，但同时面对2名98人，徒不死卡的98级术，有种。